Indonesia kerap disebut tanah surga, negeri dengan ribuan izin tambang, ratusan triliun rupiah omset industri ekstraktif, dan salah satu penghasil emas terbesar di dunia. Kekayaan alamnya menjadikan negeri ini ladang emas bagi korporasi global dan kebanggaan di atas kertas statistik ekonomi. Namun di balik gemerlap angka-angka itu, lahirlah sebuah ironi yang getir. Lebih dari 4.600 izin tambang dikeluarkan, satu perusahaan mencatat omzet hingga 400 triliun rupiah. Tetapi pada saat yang sama, lebih dari 25 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Di sekitar lubang tambang raksasa, desa-desa kehilangan tanah, air tercemar, dan hidup warga terperangkap dalam kemiskinan yang diwariskan lintas generasi. Disinilah paradoks itu mencapai puncaknya. Surga bagi modal, tetapi neraka bagi rakyat di sekitarnya. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber keadilan, justru menjelma menjadi ruang penderitaan. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Indonesia kaya? Melainkan, mengapa di tanah surga ini begitu banyak warganya hidup dalam neraka? Video kali ini kita bahas ironi negeri kaya dengan tagline neraka di tanah surga. Indonesia sesungguhnya bukan negeri miskin sumber daya. Dari perut buminya mengalir emas dan tembaga, dari hutannya tumbuh komoditas strategis, dan dari tanahnya yang luas berdiri industri ekstraktif berskala raksasa. Kekayaan mineral Indonesia menempatkan negeri ini sebagai pemain penting dalam rantai pasok global, terutama untuk komoditas yang menjadi penopang industri modern. Tambang emas Grasberg, misalnya, tercatat sebagai tambang emas terbesar ketiga di dunia. Sejak tahun 1990, lebih dari 53 juta ons emas telah diangkat dari tanah Papua, angka yang sulit dibayangkan besarnya. Di sektor lain, perkebunan kelapa sawit berkembang masif dengan lebih dari 2.000 perusahaan beroperasi, dan sekitar 93%-nya dikuasai oleh korporasi swasta besar. Secara imajinatif, ini adalah potret kemakmuran. Statistik menunjukkan kelimpahan. Laporan industri berbicara tentang kontribusi ekonomi, dan negara mengklaim keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Namun realitas sosial berbicara sebaliknya, sebab di Indonesia, kelimpahan sumber daya alam tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Tanah yang kaya justru melahirkan wilayah yang tertinggal, konflik agraria, dan kemiskinan struktural. Di titik inilah kita melihat paradoks yang tak terbantahkan. Kekayaan alam yang melimpah tidak menjamin keadilan sosial, dan seringkali justru menumbuhkan neraka di tengah tanah surga. Ketika sumber daya alam dikelola dalam skala industri raksasa, maka uang yang beredar pun menjadi raksasa. Industri pertambangan Indonesia adalah contoh paling nyata dari logika ini. Satu perusahaan tambang besar dapat mencatat pendapatan konsolidasi hingga ratusan triliun rupiah per tahun, angka yang melampaui anggaran banyak kementerian, bahkan lebih besar dari APBD sebagian besar provinsi. Pada tahun 2024, pendapatan industri tambang emas dan tembaga tercatat mencapai sekitar 400 triliun rupiah, meningkat dari sekitar 360 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Bahkan Freeport Indonesia juga menetapkan target produksi emas nasional di kisaran 50 ton per tahun, menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung strategi ekonomi berbasis komoditas. Namun disinilah persoalan mendasarnya. Dalam kerangka resource curse theory, besarnya nilai ekonomi sumber daya alam seringkali tidak berbanding lurus dengan manfaat sosial yang diterima masyarakat luas. Kekayaan terakumulasi pada simpul tertentu, korporasi besar, elit ekonomi, dan struktur kekuasaan yang dekat dengan pusat pengambilan keputusan. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar. Siapa yang sesungguhnya menikmati nilai tambah dari industri raksasa ini? Berapa persen dari ratusan triliun rupiah itu yang kembali ke rakyat dalam bentuk kesejahteraan, layanan publik, dan keadilan sosial? Tanpa mekanisme distribusi yang adil, industri raksasa hanya akan memperbesar jurang ketimpangan, mengubah kekayaan alam menjadi simbol kemegahan bagi segelintir pihak, dan mempertegas neraka sosial bagi mereka yang hidup paling dekat dengan sumber daya itu sendiri. Di balik banyaknya perusahaan tambang dan perkebunan yang tercatat secara administratif, kepemilikan dan kendali atas sumber daya alam sesungguhnya terkonsentrasi pada segelintir korporasi besar. Ribuan izin tidak berarti ribuan pusat kesejahteraan.
melainkan jaringan bisnis yang saling terhubung, terintegrasi, dan menguasai rantai produksi dari hulu hingga hilir. Di sektor kelapa sawit misalnya, lebih dari 2.000 perusahaan beroperasi di seluruh Indonesia. Namun sekitar 93% lahan dan produksi dikuasai oleh perusahaan swasta besar. Sementara petani kecil hanya menjadi pelengkap sistem dengan posisi tawar yang lemah. Pola serupa juga terjadi di sektor pertambangan, di mana konsesi raksasa mengurung ruang hidup masyarakat adat dan lokal. Konsekuensi sosial dan ekologisnya tak terelakkan. Konflik lahan meningkat, hutan hilang, sumber air tercemar, dan masyarakat sekitar tambang terjebak pada pekerjaan berupah murah, berisiko tinggi, atau bahkan kehilangan mata pencaharian sama sekali. Dalam banyak kasus, biaya lingkungan dan sosial ditanggung rakyat, sementara keuntungan ekonomi mengalir keluar daerah, bahkan keluar negeri. Dalam konfigurasi ini, negara kerap hadir bukan sebagai pelindung warga, melainkan sebagai pemberi izin. Regulasi lebih sering berpihak pada kepentingan investasi dibanding perlindungan hak hidup rakyat. Aparat hukum dan kebijakan pembangunan bergerak untuk menjamin kelancaran ekstraksi, bukan memastikan keadilan distribusi. Maka terbentuklah sebuah realitas yang pahit. Tanah ini menjadi surga bagi modal, tetapi neraka bagi warga yang hidup di sekitarnya. Kekayaan alam tidak lagi menjadi berkah kolektif, melainkan sumber luka sosial yang terus melebar. Dampak dari konsentrasi kekayaan dan salah kelola sumber daya alam itu bermuara pada satu kenyataan sosial yang tak terbantahkan. Kemiskinan yang terus bertahan di negeri yang kaya. Hingga kini, sekitar 25,22 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka bukan sekadar angka statistik, melainkan keluarga yang setiap hari harus memilih antara makan, pendidikan, dan kesehatan. Garis kemiskinan ditetapkan pada kisaran Rp500.000 per bulan. Artinya, hidup jutaan orang ditakar hanya dari kemampuan bertahan hidup paling minimal. Lebih dari 70% pengeluaran kelompok miskin habis untuk makanan, meninggalkan ruang yang nyaris nol untuk perumahan layak, pendidikan bermutu, atau jaminan kesehatan yang manusiawi. Ironinya, potret kemiskinan ini paling jelas terlihat justru di sekitar wilayah kaya sumber daya. Di satu sisi berdiri tambang emas raksasa, alat berat yang bekerja tanpa henti, dan angka produksi yang mencetak rekor. Di sisi lain, dapur-dapur rakyat tetap kosong. Anak-anak tumbuh dalam keterbatasan gizi, dan masa depan dikerdilkan sejak dini. Inilah wajah neraka sosial di tanah surga. Ketika kekayaan alam dipertontonkan sebagai simbol kemajuan, tetapi kehidupan rakyat dibiarkan berjalan di tempat, atau bahkan mundur. Negara berhasil mencatat pertumbuhan, tapi gagal menjamin keadilan hidup bagi warganya sendiri. Kemiskinan di negeri kaya sumber daya alam tidak berdiri sendiri. Ia berjalan beriringan dengan persoalan pengangguran yang justru meningkat di tengah gemuruh boom ekonomi berbasis komoditas. Pada awal 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai lebih dari 7 juta orang, atau sekitar 4,76% dari total angkatan kerja. Paradoksnya jelas, ketika produksi emas, nikel, batu bara, dan sawit terus digenjot, lapangan kerja yang tercipta tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan. Industri ekstraktif adalah industri padat modal dan teknologi, bukan padat karya. Alat berat menggantikan tenaga manusia, otomatisasi menyingkirkan pekerja lokal, dan sistem kontrak jangka pendek memperlemah kepastian kerja. Di banyak wilayah tambang dan perkebunan, masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Tenaga kerja terampil didatangkan dari luar daerah, bahkan luar negeri. Sementara warga lokal terjebak pada pekerjaan kasar dengan upah rendah atau sama sekali tersisih dari pasar kerja. Bom ekonomi yang dijanjikan tidak pernah menyentuh mereka. Maka lahirlah realitas yang getir. Tanah dikeruk, kekayaan diangkut, tetapi rakyat di sekitarnya tetap menganggur. Pertumbuhan ekonomi berjalan, namun tanpa keadilan sosial. Disinilah neraka itu semakin nyata. Bukan karena ketiadaan sumber daya, melainkan karena pembangunan yang salah arah. Jika ditelusuri lebih dalam, persoalan utama bukan terletak pada kekayaan alam itu sendiri, melainkan pada arah pembangunan yang sejak lama bertumpu pada model ekstraktif. Indonesia membangun ekonominya dengan logika mengeruk, mengekspor, dan menjual bahan mentah ke pasar global, tanpa memastikan nilai tambah yang kuat tumbuh di dalam negeri. Dalam kerangka resource course theory, negara-negara kaya sumber daya sering terjebak pada ketergantungan komoditas. Orientasi ekspor membuat industri hilir lemah,
inovasi terhambat, dan struktur ekonomi rapuh. Keuntungan jangka pendek menjadi prioritas, sementara pembangunan manusia dan keberlanjutan diabaikan. Kebijakan publik pun cenderung pro-investor, pajak, royalti, dan skema CSR dipromosikan sebagai solusi, tetapi pada praktiknya tidak menyentuh akar ketimpangan. Distribusi hasil tambang tidak adil, transparansi lemah, dan mekanisme redistribusi gagal mengoreksi ketimpangan struktural yang sudah mengakar. Negara akhirnya gagal menjalankan mandat konstitusionalnya, menjadikan sumber daya alam sebagai alat untuk kemakmuran rakyat. Ketika regulasi lebih melayani akumulasi modal ketimbang keadilan sosial, maka yang lahir bukan kesejahteraan kolektif, melainkan neraka pembangunan di tengah tanah surga. Pada akhirnya, sumber daya alam bukanlah kutukan. Ia hanya menjadi kutukan ketika dikelola tanpa keadilan, tanpa keberpihakan, dan tanpa visi kemanusiaan. Tanah ini tidak pernah kekurangan kekayaan. Yang langka justru keberanian untuk membagikannya secara adil. Indonesia masih memiliki pilihan. Sumber daya alam bisa menjadi pondasi kesejahteraan bersama, atau terus dipertahankan sebagai mesin akumulasi bagi segelintir pihak. Jawaban atas pilihan itu tidak ditentukan oleh tambang, sawit, atau emas, melainkan oleh arah kebijakan dan kesadaran kolektif sebagai bangsa. Pertanyaannya kini kembali kepada kita semua. Apakah Indonesia akan terus menjadi tanah surga yang hanya dinikmati oleh sedikit orang, sementara jutaan lainnya hidup dalam neraka sosial? Ataukah kita berani menuntut perubahan, pembangunan yang adil, ekologis, dan berpihak pada manusia? Kesadaran adalah langkah pertama. Sikap kritis adalah keharusan, dan keadilan sosial serta ekologis bukanlah pilihan, melainkan tuntutan zaman. Terima kasih telah menyimak video ini. Bagikan video ini jika Anda peduli dengan masa depan negara kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.